Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afira Yulistiara dari Universitas Islam Negeri Mataram sebagai juara 2 lomba esai kategori mahasiswa dalam rangka memperingati eh, NT hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afira Yulistiara dari Universitas Islam Negeri Mataram sebagai juara 2 lomba esai kategori mahasiswa dalam rangka memperingati HUT NTB ke-64. Judul esai yang saya ambil berjudul Berisik Lipi, Berikat Sampah Kulit Pisang sebagai Wujud Implementasi NTB Zero Waste. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi. Bahkan faktanya Indonesia sendiri menduduki posisi keempat tertinggi setelah Amerika Serikat. Otomatis setiap provinsi di Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk, bahkan termasuk provinsi NTB. Berdasarkan Badan Pusat Statistik BPS tahun 2020, jumlah penduduk di NTB itu sebesar 5,32 juta jiwa, dan angka ini mengalami peningkatan sebanyak 819,88 ribu jiwa dibandingkan data sensus 2010. Artinya jumlah penduduk di NTB ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan besar, dan peningkatan populasi tersebut itu beriringan dengan peningkatan standar hidup masyarakat yang kemudian memicu tingginya permintaan kebutuhan energi dan produksi sampah. Standar hidup manusia yang dimaksud itu ialah kuantitas, kualitas barang maupun jasa yang dibutuhkan atau digunakan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi perlu kita ketahui salah satu faktor pendorong produktivitas adalah sumber daya alam. Jadi semakin tinggi standar hidup masyarakat, maka sumber daya alam yang dibutuhkan atau yang diambil itu juga semakin tinggi. Nah, sumber daya alam itulah yang dimaksud sebagai kebutuhan energi. Nah, contohnya itu apa? Contohnya itu ada batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Yang kemudian sumber daya alam tersebut akan diolah menjadi suatu produk atau olahan lanjutan yang kemudian nantinya berperan penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Karena memang sumber daya alam ini sangatlah penting bagi manusia. Nah, jadi jika tidak ada kebutuhan energi di Indonesia, di NTB, maka aktivitas manusia itu akan terhambat. Oleh karena itu banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia itu yang memanfaatkan sumber daya alam yang tentunya didukung oleh kondisi geologi Indonesia yang sangat strategis. Mengapa saya katakan strategis? Karena kondisi geologi regional Indonesia itu terletak pada dua lempeng, yaitu lempeng benua dan lempeng samudra, dan area ini disebut juga sebagai zona subduksi, di mana dua lempeng ini bertemu dan membentuk deretan gunung berapi, dan deretan ini juga rawan gempa bumi. Jadi tidak heran mengapa Indonesia itu dikatakan terletak pada garis cincin api atau ring of fire. Nah, ring of fire ini terletak di pulau Sumatera, memanjang ke Pulau Jawa, Sulawesi, dan Papua. Nah, area ini nih yang berpengaruh terhadap sumber daya alam geologi Indonesia yang sangat melimpah. Tapi perlu kita ketahui bahwa meskipun sumber daya alam di Indonesia itu sangat melimpah, tetap saja sumber daya alam itu terbatas dan akan habis jika terjadi eksploitasi besar-besaran dan terus-menerus. Jadi apalagi minyak bumi dan batu bara di Indonesia itu kian menipis. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah karena Indonesia menjadi anggota
berperan sebagai keanggotaannya dalam suatu organisasi yang berskala global, seperti Organization of the Petroleum Exporting Countries. Jadi di organisasi ini Indonesia itu berkontribusi menyumbangkan atau mengekspor minyak bumi ke negara-negara lain. Jadi awalnya Indonesia itu akan mengambil sumber daya alam minyak bumi di Indonesia yang nantinya itu akan dikirim ke negara lain. Nah, jadi itulah mengapa cadangan minyak bumi di Indonesia itu semakin menipis. Jika cadangan minyak bumi semakin menipis di Indonesia, dampaknya adalah muncul kelangkaan yang terjadi. Nah, itulah mengapa penting sekali pemerintah itu harus meminimalisir penggunaan energi yang berasal dari perut bumi. Nah, ketika pemerintah meminimalisir penggunaan dari energi yang berasal dari perut bumi, akibat yang terjadi adalah itu salah satunya adalah kenaikan BBM. Itu tanda-tandanya. Nah, dampaknya apa kenaikan BBM ini adalah berdampak pada perekonomian masyarakat di Indonesia. Karena memang BBM juga penting kan. Nah, kemudian eksploitasi yang secara terus-menerus juga itu membuat generasi masa kini dan bahkan generasi yang akan datang tidak bisa merasakan dan memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Bahkan kini eksploitasi itu sudah menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti polusi, pencemaran air, kemudian ada pengikisan permukaan bumi atau bisa disebut dengan land subsidence. Nah, tapi kenyataannya ya, perlu kita tahu sudah banyak kasus yang terjadi karena akibat eksploitasi ya terhadap lingkungan sekitar. Itu seperti kasus yang terjadi di Kalimantan Selatan. Itu ada sebuah penambangan batu bara. Di sana terjadi eksploitasi dan itu berdampak pada masyarakat di sekitar area tambang, karena di sekitar area tambang itu dekat sekali dengan permukiman. Jadi sudah banyak terjadi kasus seperti longsor akibat lubang dari pertambangan itu sangat dekat dengan permukiman di jalan. Salah satunya di Desa Bunati atau Bukit Mulia, itu jaraknya cukup dekat. Bahkan Riswandi, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan, itu menyatakan bahwa potensi batu bara di Kalimantan Selatan itu pada tahun 2030 mendatang akan habis, itu prediksinya. Nah, terlepas dari krisis energi yang sudah disampaikan, itu tingginya pertumbuhan penduduk itu juga dan standar hidup manusia itu berdampak pada produksi sampah. Jadi Indonesia itu juga berhadapan dengan krisis sampah yang memang saat ini Indonesia ini tidak ada satu wilayah pun yang terbebas dari masalah sampah. Dimanapun pasti kita menemukan masalah sampah di Indonesia. Jadi termasuk di NTB. Di NTB berdasarkan Badan Pusat Statistik BPS tahun 2018 hingga tahun 2020 itu memang terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Rata-rata volume sampah per meter kubiknya di ibu kota NTB, Kota Mataram, ya. Jadi rata-rata sampah pada tahun 2018 itu volumenya mencapai 1.314,14 meter kubik. Nah, kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 346.976,70 meter kubik. Jadi ya kondisi persoalan sampah ini memang harus dipecahkan secepat mungkin. Nah, kondisi sampah di NTB ini masih belum mampu dikelola dengan baik, sehingga sampah yang ada di darat itu juga meluber ke laut. Jadi bagaimana sampah tersebut berupa sampah rumah tangga, limbah pabrik dan sebagainya. Awalnya sampah itu menumpuk di area dekat sungai, kemudian menumpuk dan mencapai di
pinggiran sungai, kemudian dibawa arus oleh sungai itu sendiri dan berakhir di laut, sehingga banyak terjadi pencemaran di laut. Dan perlu kita ketahui bahwa Indonesia itu telah menghasilkan limbah laut yang terbanyak setelah negara Cina sebesar 187 ton. Nah, mengingat bahwa sampah plastik itu sangat susah diuraikan karena memang limbah yang paling banyak diproduksi itu adalah limbah plastik ya. Jadi sangat susah diuraikan dan membutuhkan waktu 100 tahun untuk bisa terurai dengan sempurna. Jadi sebelum sampah itu bisa terurai dengan sempurna, sampah yang baru itu datang. Jadi itulah mengapa penyebab kenapa sampah plastik itu bisa menumpuk dengan banyak, karena itu sampah plastik itu sangat susah diuraikan. Nah, jadi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu menyusun sebuah program bebas sampah atau NTB Zero Waste untuk menangani masalah sampah ini. Nah, NTB Zero Waste ini memang merupakan program unggulan NTB, salah satu program unggulan NTB Gemilang yang berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan yang bersandar pada masyarakat di NTB. Namun bisa kita lihat masih banyak masyarakat yang memiliki paradigma atau pandangan bahwa sangat sulit sekali untuk menerapkan zero waste ini di era modern ini. Mengapa mereka mengatakan demikian? Karena kita lihat kasus kecil saja, banyak supermarket, pasar itu yang masih menggunakan plastik dalam pengemasan produk dan sebagai wadah belanjaannya. Nah, inilah yang membuat mereka itu memiliki pemahaman seperti itu. Tapi pada dasarnya konsep dari zero waste ini sendiri adalah pengelolaan sampah. Jadi perlu kita perbaiki di sini, kita arahkan bahwa rancangan pengelolaan sampah itu berdasarkan penurunan jumlah sampah, daur ulang sampah, pemakaian kembali. Jadi bisa kita sebut dengan 3R, reduce, reuse, recycle, dan konsep ekonomi sirkular yang mengedepankan pada 3R ini. Nah, ini yang menjadi tantangan masyarakat agar terbiasa untuk mengendalikan diri dalam pemakaian barang plastik dan atau barang sekali pakai, serta bisa bertanggung jawab pada lingkungan sekitarnya. Nah, salah satu cara untuk menjalankan program Zero Waste itu adalah produk Berisik Lipi sendiri, berikat sampah kulit pisang. Jadi berikat adalah produk alternatif pengganti bahan bakar untuk mempertahankan nyala api yang terbuat dari batu bara, limbah organik, limbah pabrik maupun limbah perkotaan dengan cara mengkonversi bahan baku padat menjadi suatu bahan hasil kompaksi yang lebih efektif, efisien dan mudah digunakan. Nah, produk Berisik Lipi ini menggunakan sampah non-organik dan organik. Non-organiknya berupa sampah plastik dan organiknya berupa sampah limbah kulit pisang. Jadi Berisik Lipi ini, dengan adanya Berisik Lipi ini bisa sesuai dengan misi dari NTB Zero Waste sendiri. Nah, mengapa kita menggunakan sampah organik plastik? Karena memang kita ingin menurunkan jumlah sampah. Nah, yang kedua, mengapa kita memilih limbah kulit pisang? Karena kulit pisang itu memiliki kandungan selulosa yang sangat tinggi. Nah, kandungan selulosa yang sangat tinggi ini semakin sangat bagus. Jadi semakin tinggi kandungan selulosa itu nilai kalornya semakin bagus. Nah, nilai kalor itu adalah suatu mutu atau tolak ukur dari kualitas untuk tolak ukur kualitas dari kandungan energi suatu bahan bakar agar sesuai dengan panas yang dikeluarkan. Jadi dapat disimpulkan semakin tinggi nilai kalor maka semakin baik kualitas bakar yang dihasilkan. Jadi memang Berisik Lipi ini merupakan produk yang berbasis renewable resources. Jadi sangat membantu mengurangi dampak negatif dari sampah plastik, masalah sampah plastik. Nah, apalagi
di NTB itu jumlah sampah kulit pisang itu sangat tinggi, terutama di Desa Sesaut, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Jadi sangat bagus ke masyarakat di sana bisa memanfaatkan sampah yang ada untuk menjadi produk terobosan untuk mereka dijualkan dan diolah dan bisa digunakan kembali. Begitu. Maka inovasi briket sampah ini sangat baik dalam perekonomian juga kan, masuk ke perekonomian, yaitu ekonomi sirkular. Nah, selain itu banyak juga kita lihat perbandingannya penggunaan briket sampah dibandingkan produk lainnya. Briket sampah ini hanya membutuhkan biaya yang lebih terjangkau bagi masyarakat dibandingkan harga memakai gas LPG yang biasa digunakan masyarakat Indonesia. Jadi, briket dari olahan limbah ini membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga seperti harga gas LPG yang sebelumnya sudah disebutkan. Nah, jadi diharapkan masyarakat Indonesia terutama di NTB itu bisa beralih menggunakan briket sampah kulit pisang. Nah, pemanfaat limbah plastik dan kulit pisang sebagai produk briket itu mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam membuang hasil limbah rumah tangganya, yaitu dengan cara apa? Jadi mereka bisa memilah terlebih dahulu untuk membiasakan diri sampah plastik dengan sampah kulit pisang. Nantinya mereka bisa mengolahnya sendiri di produk yang sangat bermanfaat. Selain itu, briket sampah kulit pisang ini tidak berisiko mengalami ledakan dibandingkan gas LPG yang sangat berisiko mengalami ledakan akibat kelalaian. Salah satu kasus itu terjadi di Warteg Jalan Pekanbaru RT 006 RW 004 Jakarta Barat itu pada tanggal 6 April 2020. Jadi terjadi ledakan akibat kelalaian pengguna gas LPG. Nah, korban dari kasus tersebut mengalami luka berat sampai 80% dari tubuhnya itu mengalami luka bakar, sehingga ledakan yang dihasilkan dari gas LPG ini memang sangatlah berbahaya, bisa melukai penggunanya hingga sangat parah. Sedangkan briket sampah kulit pisang itu hanya menimbulkan asap dan asap yang dihasilkan dari briket sampah kulit pisang itu tidak sampai mengalami atau menimbulkan polusi udara. Jadi di samping itu, mengingat sumber daya alam di Indonesia yang tak terbarukan itu kian menipis, semakin mengalami kelangkaan, dan sampah plastik yang menumpuk setiap tahunnya semakin meningkat. Jadi, dan selain itu bahan baku dari berisik lipi ini sendiri adalah limbah kulit pisang. Jadi memang mengelolakan sampah yang ada di Indonesia. Nah, jadi inovasi berisik lipi ini harus terrealisasi dengan baik untuk mencapai misi NTB Zero Waste. Nah, dari situ kita bisa katakan bahwa berisik lipi, briket sampah kulit pisang ini menjadi solusi dari dua krisis sekaligus, yaitu apa? Krisis sampah dan krisis energi. Jadi ini bisa sangat bagus sekali produk ini bisa menjadi solusi kedua masalah tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari esai yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.